dengan kejaksaan pasal pencemaran nama baik hilang. Ada apa? Kenapa dan mengapa? Gitu. Koko, iya sayang. Ada apa di negeri kita ini yang kita cintai ini, yang kita diemin ini? Gitu. Sedangkan pencemaran nama baik itu udah disematkan di jidatnya NM, diterpatri di hidupnya, ya. Banyak sekali kerugian yang dia terima akibat pemerasan yang disematkan sama dia gitu. Dia nama baiknya sudah diperkaos ya, sudah diperkosa nama baiknya. Ada apa gitu kan. Begitu guys. Jadi kalau mau dibilang hitung-hitung kerugian, saya rasa NM lebih banyak kerugiannya daripada si pelapor. Karena apa? Barang bukti saja jelas-jelas kita lihat ya. Satu mobil entah dari mana itu ya. Satu mobil. Uang 3.400.000.000. Terus HP 8 buah. Mana lagi sehari-hari si NM tidak bisa bekerja. Dan pendapatannya dia satu hari itu udah berapa itu? Gitu. Itu aja sih kenapa tapi dengan adanya hal-hal pasalnya itu bisa hilang, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini kasus udah terang benderang. Terangnya itu di mana ya? Terangnya itu bisa diduga ada sesuatu yang tidak benar dalam kasus ini. Tapi nggak apa-apa, kalian para pendukung NM tetap semangat karena apa? Mudah-mudahan celah-celah ini nantinya yang bisa membuat akhirnya NM itu bebas karena banyak kejanggalan dalam kasus NM. Begitu, itu Bunda asik makan, aku asik ngoceh. Kalau aku ngoceh dia semangat makannya. Gue udah setengah jam ngoceh, makanya gue wakil dulu begitu lu kok masuk. Langsung gue, kesempatan gue ini. Begitu guys ya, jadi yang pendukung NM ya mudah-mudahan dengan comot-comotan pasal dicomot, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pihak pelapor nanti ke depannya untuk pihak pelapor untuk memberikan poin kelemahan bagi mereka ya, tapi nggak apa-apa, biar aja nanti di persidangan dan akhirnya dibuka secara terang benderang ya. Dibuka secara terang benderang gitu guys. Jadi kalau bagi yang haters itu mau bilang prat urusan kau, karena begini sayang, otak kau nggak nyampe, jadi mendingan kau tidur ya. Otak kau nggak nyampe di situ gitu loh, karena otak kau itu berkurang, nggak ada, hilang dia setengah ons ya, jadi tinggal ada cuma secuil aja, secuil harapanmu. Kalau kami ini, saya dengan Buntes ini bukan buzzer ya, bukan buzzer yang dibayar. Kami itu dari hati. Dari hati tidak dibayar sayang ya. Jadi kalau kayak buzzer kayak begitu, orang yang kerjaannya mau jadi buzzer itu berarti dia tidak punya pekerjaan sayang ya. Dibayar 5.000 untuk membenci seseorang. Kalau saya tidak bisa, sorry Dorimori ya. Jadi ya kalau kalian otaknya itu kurang setengah ons ya, sisa secuil harapanmu ya, mendingan kalian diem aja. Diem aja. Kalau nyerang orang itu coba by data, by kemampuan, bukan kenapa Bunda Tessa kok begini, kenapa kok begini. By data dong, perang by data gitu. Kamu aja koar-koar, saya koar-koar tapi saya by data. Apakah benar itu pemerasannya hilang? Itu betul, kita ngomong itu sesuai fakta dan kenyataan. Berisik, lu tinggal pergi, cari room junjunganmu, karena kami di sini nggak butuh sayang, ya, nggak butuh orang-orang. Kalau kau rasa berisik ya, cari di situ, di room kuburan sana, yang sepoi sana,
Heeh, heeh. Pergi, iya, pergi sana di room yang sepoi-sepoi. Tidak ada orang itu yang orasi dan menyampaikan sebuah kebenaran itu orangnya itu ngomongnya itu bisik-bisik. Iya, yang namanya orang orasi itu pakai toa, sayang, ya. Nggak ada orang diam lemas gitu berorasi gitu. Tapi di balik semua ini saya mudah-mudahan ya Bunda Tes, mudah-mudahan itu pihak kita, harapan kita di pihak kehakiman bisa diberikan rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bun, biar bisa memutuskan seadil-adilnya gitu dan tidak mengintervensi kasus ini gitu, Bun. Betul. Betul, Kok. Makasih Koko udah memberi kesempatan saya untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk makan. Amin, Koko. Iya. Jadi orang-orang yang kayak orang-orang yang apa namanya yang berisik di bawah itu yang nggak ada isinya itu kalian gak usah dengerin, guys. Kalian gak usah dengerin. Kita itu ngomongnya fakta dan kita itu kalau saya pada prinsipnya secara pribadi saya tidak mau menyerang orang secara fisik gitu. Yang kita bicarakan itu adalah kasusnya gitu, sayang, ya. Kasusnya kita bicarakan. Saya nggak perlu menyerang mau dia warna orange ke abu-abu, merah, kuning, hijau, saya nggak peduli itu. Karena bagi saya biarpun pihak pelapor itu di mana ada kebaikan di mana ada kejelekannya pasti ada kebaikan gitu. Ya, pasti ada kebaikan. Jadi ya sudah kita bicara aja pasal-pasalnya aja, kita bicara aja tentang permasalahan yang terjadi gitu, sayang. Begitu, guys. Jadi apa namanya? Agak-agak ekstrim memang di room di sini ya, agak ekstrim kayaknya. Kayaknya berarti dibayar ini. Dibayar untuk serang. Yang mana yang paling sering ngomong? Kalian hari Minggu ini kalian pergi ke Bunda Tessa ya. Kalian pokoknya typing nanti abis itu cair 5.000 ya. Cair 5.000. Gitu, guys. Jadi yang Krimin. 368 itu, KUHP 368 itu kan ancamannya 9 tahun. KUHP 369 ayat 1 ini ancamannya 4 tahun. Yang pasti sudah agak menguntungkan kan sebenarnya kan. Kalau untuk tapi di KUHP 369 ini dia kayak seperti ini. Ada jumtonya di 55. Jumtonya itu yang bisa potensi untuk mengambil orang menjadi TSK. Nah, itu nanti makanya gue bilang nanti tinggal kita lihat JPU-nya nanti yang gimana gitu. JPU harus terang benderang, harusnya bisa seterang cahaya. Gitu, say. Kalau lu nggak suka gue keluarin lo, ya. Oke. Gua bisungan akun lu. 5.000 doang, 2.000 sayang. Ya kan benar Kakak, tapi kan ini mah seperti dipaksakan hanya harga diri itu dari anak kampung. Jangan bilang bukan pemerasan. Iya, kalau 368 dia agak-agak kalian tolong buka 368. Itu agak-agak gua kasih ringkasannya aja ya, agak-agak serem karena dia beserta pemerasan, ada pemaksaan di situ, ada ini di situ. Nah, itulah King. Itu diganti ke 69 agak lebih lembut, agak menguntungkan buat Niki. Tapi junto gitu loh. Gak usah dipelajarin terlalu banyak, capek kalian. Tapi nanti kalian aja persidangannya. Sekarang begini, misalkan saya bilang Bunda Tessa itu pemeras. Nah, akhirnya pemerasannya itu hilang, kan lucu, Bun. Dia ditangkap gara-gara apa? Katanya karena pemerasan. Tapi begitu dilimpahkan pemerasannya hilang. Patut diduga pemerasannya itu tidak ada bukti gitu yang cukup untuk dinaikkan ke persidangan gitu, Bun. Ya kayaknya yang nggak ada bukti ini pemerasannya beserta pemaksaan, karena kan pemerasan dalam keadaan tertekan itu kayak nggak ada. Ya, jadi daripada nanti pusing sampai di pengadilan, lebih baik itu pasal dihilangkan gitu. Cuman tidak bisa begitu karena nama baik orang udah dihancurkan. Tetap ada pemerasan tapi dia lebih lunak di sini. Lebih lunak.
di 369 ayat 1 dia lebih lunak pemerasannya. Karena dia menjungto. Di pasal 368 dia agak keras pemerasannya di situ. Makanya Niki waktu itu diambil karena pemerasan berserta pengancaman gitu. Pokoknya agak keras. Makanya pasalnya diapakan 9 tahun. Ancamannya 9 tahun, dia agak keras tuh. Jadi pemerasan berserta pengancaman atau ini orang keadaan tertekan. Nah 369 dia lebih lunak. Makanya ancamannya 4 tahun. Tapi dia menjungto. Kalau menjuntuk itu sama kayak kita, dia mengakar, menunjuk si A, si B untuk Tapi ini hukumannya kan di bawah, kalau nggak salah Bun, di bawah 4 tahun kan? Harusnya itu kan bisa tahanan luar. ya, itu bisa tahanan 4 tahun. Nah, di sini TPPU-nya yang belum terbukti. Makanya kemarin itu mereka sengaja menyadis-nyadiskan itunya. Ini kan berkat dalang, tetap gue persalahkan di sini adalah dalang. Dalang ini otak segalanya. Dia benar-benar menyadiskan seolah kan yang kita pertanyakan kemarin pemerasan, tertekan, terpaksa. Seorang Nikita Mirzani bisa memaksa orang untuk memberikan dia duit dalam keadaan terpaksa. Secara orang udah merdeka bebas, dia bisa live, bisa segala macam, bisa jualan, masa bisa terpaksa, bisa tertekan kan itu nggak mungkin. Itu kan kita suarakan terus. Kita suarakan terus. Alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Iya. Ini ke 369 agak lebih lunak. Karena kan yang membuat kita bersuara adalah pemerasan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ini serem banget seolah-olah si Nikita Mirzani ini seorang mafiasong gitu yang diberi nggak gua uang, kalau nggak gua hajar lo kan itu yang kita suarakan setiap hari, itu yang ternyata alhamdulillah nggak ada kan sebenarnya kan. Iya. Nanti yang agak lembut, agak sweet gitu. Nampaknya tinggal nanti di persidangan, tinggal nanti pembuktian, makanya bilang mereka ada nggak kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Kalau kemungkinan Nikita Mirzani bebas sudah pasti ada kemungkinan karena dia bukan tahanan seumur hidup, karena dia bukan hukuman metong. Bisa aja, misalnya tanggal 11 Wan Prestasi. Jika Wan Prestasi dikabulkan, itu adalah kunci buat kepidananya bisa bebas. Karena Wan Prestasinya itu berarti dia adalah perdata, bukan pidana yang dituduhkan. Jadi kunci dari Wan Prestasi ini, jika Nikita Mirzani memenangkan tuntutannya di Wan Prestasi, bisa-bisa pidana ini juga akan bebas demi hukum karena ternyata ini adalah endorse, ternyata ini gitu. Jadi bisa kemungkinan bebas di sini gitu. Gugur. Ya, bisa gugur di sini karena Wan Prestasinya jika menang. Makanya gue bilang Wan Prestasi ini persidangan ini adalah kunci untuk kepidananya ini. Jika terbuka kuncinya dan keluar dan itu ternyata Niki dimenangkan di situ, ini bisa gugur yang pidananya. Mungkin ITE-nya, oke, ITE-nya kan katanya di situ katanya merasa dijelek-jelekin nama baiknya. Oke, jika lah sedangkan ITE sendiri jika tidak terbukti makanya agak sedikit serem, tapi tidak ada pidana, tidak ada tahanan di situ, tidak ada penahanan ITE. Tapi jika terbukti, maka lebih lembut lagi, berarti benar-benar tidak ada pidana gitu loh. Kita tunggu ini persidangannya ini Wan Prestasi ini. Kalau udah Wan Prestasinya menang, wah udah ada lempeng di sini. Karena bisa berdasarkan yang kemenangan dari Wan Prestasi itu. Nah, kalau soal mobil expander ya. Expander yang disita itu adalah kemungkinan yang aku dengar itu adalah mobil dari temannya Mail. Kalau Niki nggak punya mobil itu. Mobil temannya Mail yang membawa Mail ketemu sama si pelapor. Itu mobilnya. Bagus, nggak usah dukung sana sini. Kita nggak dukung. Kita di sini discuss. Kalau gua dukung seorang Nikita Mirzani karena gua merasa gua bersalah. Kalau Koko mendukung karena Koko pakai hati, selesai itu aja kok, nggak ada dibayar-bayar di sini sayang. Nggak usah bayar, kita nggak usah dibayar pun kita bisa makan, jangan terlalu susah, ya. Kita nggak perlu dibayar-bayar sayang. Nggak perlu kita bayar untuk bersuara. Justru kalau dibayar untuk bersuara itu kita nggak bersuara malah bingung kita mau ngapain. Enggak, jadi kadang-kadang buzzer itu lucu. Lu kalau lu punya pendapat, lu bikin tuh kayak Bunda Tessa Mariska. Bagi saya NM harusnya begini-begini, tapi bukan ujaran kebencian ya. Kok bikin gitu loh. Kalau kita punya pembelaan dengan siapapun yang kita mau bela, suka-suka kita, ngapain lu maksa? Lu maunya apa? Kita nggak bela NM gitu. Emang lu siapa? Gitu loh. Nyuruh-nyuruh kita, lu mau bela pelapor silakan lu bela. Nggak ada masalah buat saya. Gitu.
Nggak ada masalah buat kita. Lu bela-bela lah. Nggak ada masalah. Ngapain? Bebas orang. Semua bebas berpendapat. Lu mau bela apa dengan kategori lu? Lu mau ngomong apa? Terserah lu ngomong gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh. Jangan kelihatan banget kelas kalian. Giliran ada yang bela NM, kalian serang gitu. Buat apa? Buat apa? Kalau lu merasa omongan kami berdua sama Buntes itu tidak ada apa-apanya di TikTok ini, nggak usah serang gitu. Anggap aja angin lalu. Ngapain kalian di sini? Berarti omongan kita itu benar gitu loh. Keluar gitu, keluar aja. Iya, keluar aja. Gitu. Mau bayaran tidak bayaran, yang penting RG pemenangnya. Iya, sakarepmu. Udah. Kalian mau merasa menang kek, merasa apa, aku nggak peduli aku. Lu mau seneng kek, lu mau mati kek, lu mau hidup nggak peduli. Tapi ngapain lu pedulikan kita? Berarti saya sama Buntes itu famous. Semangat Koko, terima kasih Risel sayang. Mending beli pia, juragan koko, kata si Mak Lempar. Iya betul itu baru. Koko kenapa? Kalian itu ya setiap hari kalian ngujat aja kerjanya. Kalau saya nggak ngujat, saya bicara kasus. Jadi maksudnya saya sama Bunda Tessa sama kalian itu beda kelas sayang. Kita itu nggak ngelawan yang kayak kalian ini, krocok-krocok kayak begini. Iya, krocok-krocok gitu. Nggak mau aku lawan kalian gitu loh. Mendingan kalian keluar aja, nggak apa-apa. Kita itu nggak nonton pun kalian nggak ada masalah gitu loh. Nah, terus ini Bon, pencucian uang itu kan, bicara masalah pencucian uang. Pencucian uang itu dicuci itu maksudnya kan kategori kan kemarin kan saya sama ini ya, sama pengacara George Michael itu. Jadi pencucian uang itu bisa dikategorikan apabila seseorang itu misalkan saya kasih Bunda uang, tapi Bunda itu tidak bayar pajak gitu Bun. Nah, batasnya itu 1 tahun katanya Bun, tidak membayar pajak itu 1 tahun gitu. Nah, ini kan permasalahan pengoporan uang itu kan belum sampai setahun gitu. Belum. Makanya aku bilang. Bisa dikategorikan bahwa itu ada pemaksaan pemaksaan kasus ini sudah dikriminalisasikan gitu loh, dipaksakan gitu. Kan dari kemarin-kemarin kan kita ngomong, please, geng sirkus jangan kriminalisasi Nikita Mirzani, kan itu udah kita ngomong. Ya. Jangan kriminalisasi Nikita Mirzani seorang ibu tunggal, please, geng sirkus. Kan udah ngomong berapa kali, aku juga ngomong begitu. Karena aku menduga geng sirkus mengkriminalisasi seorang Nikita Mirzani gitu loh. Segala macam pasalnya tuh serem-serem banget. Jika pasal-pasal berubah, itu memang lumrah ya terjadi ya. Pasal itu berubah lumrah. Di kasusnya Iza Zega juga berubah ya. Nah itu tidak ada misalnya, si A, si B, si C, yang bikin berubah. Enggak sayang, karena mungkin yang mereka tuduhkan ke Nikita Mirzani bahwa mereka merasa terperas, bahwa mereka merasa terindikasi, tersiksa segala macam itu tidak terbukti. Sehingga kalau tidak terbukti digantilah pasalnya oleh JPU gitu loh sayang. Nah, kalau mereka sudah menuduh pasal dengan keras kayak lu deh, dulu dituduh pasal dengan keras banget, ternyata lu nggak melakukan. Iya. Tapi kan kalau lu keluar lu udah hajar tuh orang, bener nggak? Iya, balik. Nah, lu hajar tuh orang. Lu ya nuduh gue ya. Begini ternyata enggak ya, bakal lu hajar, itu yang bakal seru. Dihajar sama NN, dihajar. Pasti itu yang bakalan habis tuh orang, habis. Giliran Tesaran Koko target penjara, lu aja duluan. Lu duluan masuk. Nanti gua kasih nanti apa sama lu. Lu aja duluan masuk. Jangan giling-giling nih.